Selamat siang, salam jumpa lagi bersama dengan saya Romo Poli dalam podcast Sinode 2 Keuskupan Maumere, Duc in Altum, bertolak ke dalam merawat kehidupan. Hari ini Sinode 2 Keuskupan Maumere memasuki hari yang keempat dengan agenda besarnya tanggapan pastoral, satu pilar yang penting dari 3 pilar dari Sinode sebagai sebuah proses pertemuan umat yang mana sudah bermula dari pertemuan di komunitas akar rumput, komunitas basis, lalu sekarang berpuncak pada Sinode 2 Keuskupan Maumere tingkat keuskupan hari ini. Hari ini telah hadir bersama dengan saya di ruang podcast ini sejumlah bapak dan ibu ini. Mereka ini tentunya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sinode yang sementara berlangsung di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Saya boleh menyapa mereka yang sudah sudi hadir ini, menyisihkan waktu dari celah-celah persidangan Sinode yang padat, yang melelahkan bahkan. Karena itu supaya umat Keuskupan Maumere, warga Kabupaten Sika bisa terus mengikuti Sinode 2 Keuskupan Maumere termasuk melalui podcast sebagai sarana publikasinya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Romo. Terima kasih untuk kehadiran dalam ruang podcast ini. Ini edisi yang kedua untuk hari ini. Saya boleh meminta untuk semua bisa memperkenalkan secara singkat nama panggilan, kemudian dari utusan apa. Silakan mulai dari saya, di samping saya ini. Baik, terima kasih Romo. Saya Bapak Redem, selain utusan Paroki Santo Ignatius Loyola Sika, juga menjadi bagian dari seksi persidangan Sinode kedua Keuskupan ini. Terima kasih. Selanjutnya. Selamat siang untuk kita semua. Saya Ellen, keseharian saya bekerja di Komisi PSE Caritas dan di Sinode ini saya membantu Romo Anis dan Romo Fanci di seksi konsumsi. Terima kasih. Selamat siang, saya Dolfus, utusan dari Paroki Magepanda. Saya perutusan fasilitator Sinode Paroki. Terima kasih. Selamat siang, saya Samson, utusan dari Paroki Spiritus Santo Misir, juga dari komunitas Katolik Family Ministry Keuskupan Maumere. Terima kasih. Baik Romo, saya Kadek Johan, petugas dari kepolisian untuk mengamankan jalannya Sinode yang kedua ini. Terima kasih. Selamat siang semua. Saya Rili Gobang dari Direktur BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Kecamatan Nita. Baik, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Saya akan memulai pembicaraan kita dalam ruang podcast ini dari sejumlah orang yang ada, para pembicara ini. Kita melihat Sinode 2 Keuskupan Maumere ini sebuah proses panjang. Dia sudah mulai bermula dari itu Sinode di tingkat basis, KBG, kemudian lingkungan, stasi dan paroki. Dan itu masing-masing paroki melihat dengan situasinya, dengan kondisinya, itu Sinode mau dimulai dari tingkatan mana. Apakah ada yang mulai dari tingkat KBG, ada yang mulai dari lingkungan, bahkan ada yang mulai dari stasi, kemudian ke paroki. Dan hari-hari ini itu berpuncak pada Sinode tingkat keuskupan Maumere. Saya mau bertanya pertama untuk dua bapak ini. Pertama Bapak Dolfus, lalu kemudian Bapak Redem. Mereka ini utusan dari paroki-paroki yang juga menjadi bagian dari proses sinode yang sudah berjalan di
paroki dan juga peran mereka di sana ya termasuk itu sebagai fasilitator. Saat ini saya meminta Bapak Dolfus dan Bapak Redem sedikit sharingnya. Bagaimana persis ketika memfasilitasi proses sinode itu di tingkat paroki masing-masing. Silakan mulai dari Bapak Dolfus. Baik Romo. Jadi proses sinode ini kemudian tanpa sadar membantu masyarakat umat di tingkat basis. Yang pertama untuk menemukan persoalan. Begitu banyak persoalan di komunitas, tapi orang tidak sadar bahwa itu sebuah persoalan. Dengan metodologi dan cara yang dipakai lewat sinode ini, kemudian orang mulai sadar bahwa oh ternyata hidup kami, kondisi kami hari ini itu tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak persoalan memang harus direspon, harus dijawab dengan langkah-langkah, dengan program-program dan tindakan-tindakan konkret. Itu positif, yang sesuatu yang luar biasa. Kira-kira sebagai fasilitator di paroki, entah itu di stasi maupun paroki itu sendiri, Bapak Dolfus ya bisa mau katakan belajar apa dari proses sinode ini? Yang pertama yang bisa dipelajari dari sana bahwa situasi kita, situasi umat secara keseluruhan, terutama dalam konteks, saya bicara konteks di paroki Magepanda itu ada banyak hal, banyak keterbatasan, banyak ruang kosong di mana memang kita gereja terutama mengambil peran yang lebih progresif. Saya menggunakan istilah itu karena dengan intervensi, dengan campur tangan gereja, tentu saja harapan kita seperti yang menjadi harapan dari proses sinode ini adalah apa-apa yang menjadi persoalan di komunitas itu pada saatnya nanti menjadi mimpi bersama untuk bisa terlaksana dengan baik, bisa menghadirkan gereja yang wajah gereja yang beriman, yang solider, sejahtera dan segala macam. Itu ideal yang diharapkan. Dan terima kasih saya sudah boleh mengambil bagian dalam proses itu. Hal yang sama bagaimana dengan paroki Sika? Bapak Redem menjadi bagian dari paroki Sika juga dalam kapasitas sebagai fasilitator yang mengambil bagian dalam proses sinode yang sama. Silakan sharing kecilnya. Baik, terima kasih Romo. Tadi memang saya perkenalkan sebagai utusan dari paroki Sika, tetapi dalam kaitan dengan tugas saya sebagai penyuluh agama untuk dua paroki, Sika dan Lela, soal persiapan sinode, memang untuk dua paroki ini saya harus betul membagi waktu, tetapi rupa-rupanya sebagian waktu saya atau waktu yang paling banyak itu saya terlibat di paroki Lela, yang mulai sinode itu memang tidak terlalu formal di tingkat KBG, kami hanya menggali persoalan-persoalan sederhana, tetapi setelah itu langsung ke tingkat stasi dan ke tingkat paroki. Sementara di paroki Sika, karena paroki ini jumlah umatnya paling kecil mungkin di seluruh keuskupan ini, lalu KBG-nya itu hanya 29 KBG, sehingga berdasarkan koordinasi dengan Bapak Pastor Paroki dan DPP, sinode kami itu di paroki itu bermula dari sinode lingkungan, dan dari lingkungan kami langsung ke tingkat paroki. Memang kalau di tubuh pemerintah itu ada yang namanya musrenbang, mulai dari dusun, desa dan seterusnya. Tapi syukurlah gereja sebagai mitra pemerintah ya melakukan sinode ini justru mulai dari akar rumput juga, mulai dari KBG, lingkungan, stasi, paroki, dan akhirnya kita menuju ke tingkat keuskupan ini. Dan kami merasa bersyukur bahwa dengan hadir sebagai fasilitator atau paling kurang pengamat untuk kegiatan ini, ya kita betul-betul menyatu dengan umat
yang boleh menggali dan menemukan berbagai persoalan hidup mereka, baik dalam hal rohani maupun hal jasmani. Ya. Baik, dari proses itu seperti halnya tadi saya tanyakan yang sama kepada Bapak Dolfus sebagai fasilitator, Bapak Redem pun sebagai fasilitator untuk kepentingan sinode di Paroki Lela itu hendak belajar apa dari sana? Ya, memang secara sepintas ada ya sisi kelelahan jasmani ketika kita berkeliling dari KBG ke KBG atau dari stasi ke stasi. Tetapi ada hal yang luar biasa, kita belajar bagaimana kita bisa menggali dan menemukan persoalan-persoalan yang dialami oleh umat kita, yang tentu saja tidak bisa dijangkau oleh katakan keuskupan sendiri urus, mungkin tidak bisa, tapi membutuhkan tangan-tangan kanan dari para fasilitator. Dalam hal ini saya sebagai fasilitator ya belajar cukup banyak ketika berproses dalam sinode, mulai dari KBG sampai ke paroki. Ya, kita hadir di sana bersama umat, baik yang sederhana maupun yang tingkat menengah. Ya, semua kita rangkul mereka untuk membina persaudaraan, dan tentu lebih jauh itu kita mengarah kepada visi keuskupan kita ini supaya lebih beriman, solider, sejahtera, dan membebaskan dalam terang sabda Allah ini. Baik, terima kasih. Hal yang sama akan saya juga tanyakan kepada Bapak Samson. Karena tadi Bapak Samson memperkenalkan diri, itu utusan dari Paroki Misir. Sekaligus juga bagian dari komunitas CFM. Mungkin Bapak Samson bisa ceritakan juga seperti apa pengalaman bersinode di tingkat paroki, apakah sebagai fasilitator ataukah juga sebagai bagian dari umat yang sama-sama dalam proses ini. Silakan Bapak Samson bisa berbagi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya ini. Saya merasa bersyukur sekali bisa terlibat dalam sinode kedua Keuskupan Maumere ini. Karena di sinode pertama saya tidak ikut. Tetapi karena saya aktif di sekretariat DPP Paroki Misir, maka mau tidak mau saya harus menggeluti dokumen perencanaan yang dihasilkan dari sinode pertama. Ketika saya mempelajari atau mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di paroki kami sehubungan dengan sinode pertama, saya banyak bingung, saya tidak mengerti kenapa kegiatan ini muncul, kenapa program ini muncul, dan cara pengukuran seperti apa saya tidak terlalu paham. Nah, ketika saya terlibat dalam sinode kedua ini sebagai fasilitator, saya mengerti banyak hal. Ternyata pola perencanaan yang dijalankan gereja ini sangat sistematis, bagus sekali. Hanya sayangnya banyak pelayan pastoral kurang paham. Dan menurut saya ini tidak berhubungan langsung dengan tingkat pendidikan. Karena justru yang sekolah tinggi, punya jabatan bagus, pengalaman baik itu tidak paham ini. Dan ketika saya ikut langsung sebagai fasilitator, saya bergelut bersama masyarakat, bersama umat selama proses sinode di paroki kami, saya belajar banyak hal yang luar biasa. Saya bisa katakan yang pertama itu bagaimana untuk berpikir logis, rasional untuk menilai situasi kita. Bahwa situasi kita terjadi seperti ini, kita bisa lihat, cari akar masalahnya, lalu tentukan masalah pokok, lalu lihat sebab-sebab kuncinya. Sehingga kita tidak bias ke sana kemari, lalu saling menuduh, saling mempersalahkan atas masalah yang ada. Jadi prosesnya benar-benar rasional. Yang kedua, dan ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa ketika kita menemukan masalahnya, sebab kuncinya, kita diarahkan untuk melihat kehendak Tuhan melalui refleksi biblis. Ini sesuatu yang saya rasa luar biasa karena itu tidak ditemukan di tempat saya bekerja sebagai ASN di pemerintahan. Nah,
ketika memandu umat dalam sinode itu saya mengalami banyak pertentangan atau salah paham, persepsi yang berlebihan atau asumsi yang terlalu jauh untuk hal-hal yang sebenarnya sederhana saja. Secara manusiawi atau organisasi mentok ini kita punya pertemuan. Kalau sudah begitu saya langsung angkat salib, taruh di depan, menunjuk kepada seluruh umat yang hadir. Ini bukan urusan manusiawi saja, mari kita berhadapan dengan Tuhan kita. Saya bawa dalam doa, kami berdoa bersama-sama. Dan saya bersyukur sekali bahwa dari situ umat lebih mengerti bahwa ini kita betul-betul berurusan dengan Tuhan juga. Saya memahami sinode ini bukan saja sinode antara berjalan bersama hanya antara pengurus pastoral, DPP dengan umat, tetapi juga bagaimana umat berjalan bersama Tuhan, bersama Kristus. Dan caranya itu melalui refleksi biblis. Ini pengalaman yang luar biasa bagi saya, yang saya bawa juga secara pribadi di keluarga kami. Sehubungan dengan kedua sebagai bagian dari komunitas Katolik Family Ministry, saya menemukan banyak masalah yang diangkat di sinode ini berhubungan dengan keluarga, pemberdayaan keluarga Katolik dan penanaman nilai berhubungan dengan budaya dan ketahanan budaya dan iman. Saya sangat bersyukur bahwa komunitas Katolik Family Ministry ini basisnya rasional. Ketika ada masalah kita langsung cari akar masalah di mana dan tunjuk ini sudah masalahnya, tidak kemana-mana, tidak melebar. Dan itu ketika saya lihat dengan proses sinode ini, saya menemukan bahwa kebanyakan permasalahan di keluarga Katolik itu orang tidak bisa berpikir jernih. Ketika ada masalah mulai baku lempar, tunjuk suami tunjuk istri, istri tunjuk suami, saling mempersalahkan. Bahkan kalau suami istri kompak, ya tunjuk orang lain di luar, suami lah, orang curiga, orang sentimen dan kita segala macam. Dan ini cara kerja, cara berpikir yang tidak benar seharusnya. Bahwa kalau kita mau mengatasi masalah kita, fokusnya harus lebih banyak ke dalam, melihat ke dalam diri kita sendiri. Lalu setelah itu kita berkonsultasi dengan kita punya Tuhan melalui firman Tuhan. Dan dari situ saya menemukan bahwa sinode ini dan apa yang saya hidupi dalam komunitas kami di Katolik Family Ministry ini sangat bagus dan konsisten saling mendukung, saling melengkapi. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bapak Samson. Selanjutnya saya akan tanya pada Bapak Kerili paling ujung ini. Tadi memang hadir dari unsur desa, tapi juga sebagai bagian dari paroki tuan rumah tempat penyelenggaraan Sinode 2 tingkat keuskupan ini. Kira-kira pengalaman Bapak Rili sejauh ini seperti apa ketika berproses dalam sinode itu? Silakan Bapak Rili. Baik, terima kasih Romo. Memang sinode ini seperti tadi sudah beberapa pembicara sudah sampaikan bahwa prosesnya itu memang dari akar rumput, dari KPG. Dan saya melihat khusus di Prokinita itu berjalan begitu bagus. Jadi proses dari KPG di mana di sana seluruh atau banyak persoalan yang ada di masyarakat itu sampai yang sedetail mungkin itu benar-benar diangkat dan dibahas, kemudian dibawa ke tingkat lingkungan dan dihantar ke tingkat paroki untuk dibahas, kemudian sekarang di tingkat keuskupan. Perjalanan pertemuan-pertemuan di tingkat KBG, kemudian di lingkungan dan di paroki itu banyak hal yang ada yang memang di sinode pertama masih ada juga yang masih bicarakan soal-soal yang masih kurang. Jadi memang di sinode kedua ini
mungkin ada hal-hal yang benar-benar mau diangkat ya, oleh keuskupan ini menjadi hal yang benar-benar menyentuh ke umat. Kaitan dengan apa yang menjadi latar belakang dari unit yang kami kelola, ini juga bagian kecil untuk menjawabi persoalan-persoalan yang ada di umat dan juga di masyarakat, di mana persoalan-persoalan itu dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu menjadi beban kehidupan mereka, sementara dari pihak gereja belum sanggup menjawab semuanya itu. Sehingga ya saya melihat proses ini kalau berjalan dengan baik, mudah-mudahan persoalan-persoalan itu ke depan bisa diselesaikan dan bisa dijawab oleh gereja, dalam hal ini Keuskupan Maumere. Terima kasih Bapak Kerili. Ketika sinode tingkat keuskupan ini berlangsung di Seminari Tinggi Rita Piret, ada juga dukungan-dukungan di belakang layar yang tidak langsung bersentuhan dengan persidangan dari sinode itu, tapi betul punya peran sehingga itu juga mendukung kelancaran dari sinode itu sendiri yang sementara berproses. Salah satunya itu dari sisi konsumsi. Memang tidak gampang bagaimana konsumsi itu dijamin untuk sejumlah besar orang. Ini ada 600-an lebih para peserta yang menjadi utusan dari proki-proki menjadi bagian dari peserta sinode 2 ini. Ada hadir sini Ibu Ellen, mungkin bisa diceritakan atau diseringkan seperti apa suka duka supaya sinode ini dengan dapurnya yang terus berasap, lalu pada saatnya para peserta itu diberi makan supaya punya kekuatan untuk ya berproses dalam pertemuan-pertemuan panjang yang melelahkan ini. Silakan Ibu Ellen. Baik, terima kasih. Di awal pertemuan kami seksi konsumsi kurang lebih 2 minggu yang lalu, sebenarnya banyak hal atau kendala yang tercatat saat itu. Waktu itu kami pertemuan bersama Romo Anis, dan waktu itu kelihatan bahwa apakah kendala ini bisa dicapai solusinya, dan itu menjadi pertanyaan besar, dan Romo menjanjikan bahwa Romo akan berkoordinasi dengan semua tim yang terlibat di sinode untuk kendala-kendala yang dihadapi ini bisa diatasi. Terus ketika sinode berlangsung sejak hari Senin sampai dengan hari ini, saya melihat bahwa kendala-kendala yang waktu kami pertemuan awal itu menjadi catatan, itu sepertinya sudah terselesaikan, dan saya melihat bahwa partisipasi dari semua komunitas yang ada di lingkup keuskupan cukup besar, dari komunitas biara-biara susteran, frater, semua terlibat dari mencuci piring, mengupas bawang, dan segala macam hal yang berkaitan dengan tungku itu dapat diselesaikan bersama, dan itu kelihatan sekali bahwa lelahnya kami yang ada di dapur itu juga mendukung sinode yang terjadi di dalam ruangan, walaupun kami tidak berpikir secara otak, capeknya hanya di fisiknya saja, tapi tidak kurang dari semua yang sedang berpikir di dalam ruangan. Itu saja Romo. Terima kasih Ibu Ellen. Artinya sinode ini bisa berjalan lancar, memang mesti didukung, ya. Aman di dapur, ya, tapi juga aman di lingkungan. Ya. Ini ada Bapak Kadek dari kepolisian, ya. Hari-hari ini Bapak mereka bertugas di sini untuk mengamankan situasi tempat sinode ini berjalan. Nah, seperti apa Bapak Kade punya tugas, lalu kemudian melihat dengan pertemuan keuskupan ini secara pribadi bisa mengatakan apa? Nah, silahkan Bapak Kadek ya. Baik, terima kasih Romo. Jadi kami dari Polsek nih Romo, saya ini selaku Kapolsek Nita Romo. Terus kegiatan ini kami sudah dengar kurang lebih 6 bulan lalu.
dari anggota sampaikan bahwa mau ada sinode. Jadi terus terang saya bertanya, sinode itu seperti apa? Gitu. Akhirnya setelah berjalan mulai rapat-rapat segala macam itu, Romo, jadi setelah hari H-nya ini, kami sempat tanya ke Polres, ada tidak penambahan pengamanan begitu. Ternyata waktu itu suratnya terlambat masuk, Romo. Memang kami dari Polsek, memang kami sudah siapkan juga personil, maklum juga personil kami terbatas, Romo. Akhirnya setelah kami komunikasi dengan pimpinan kami di Polres, akhirnya ada penambahan personil 5 orang, Romo. Jadi kami berterima kasih sekali, ini menjadi pengalaman kami selaku keamanan dan bisa mengamankan kegiatan besar ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman, dan bila mana mungkin ada kekurangan dari pelayanan kami sebagai pihak keamanan, kami mohon maaf. Terkait dengan kegiatan ini, kami berterima kasih sekali, Romo. Kami jadi banyak bertemu teman, ya. Mungkin macam Om Dolpus, kami punya teman lama, Romo. Jadi bisa ketemu di sini, bisa bertegur. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk tugas pengamanan, juga harapan dari Bapak Kadek Kapolsek Nita untuk penyelenggaraan sinode ini. Mengakhiri season ini, ya baiklah masing-masing kita juga bisa katakan apa harapan kita dari sinode yang sama ini. Saya mulai dari Bapak Redem. Baik, terima kasih Romo. Sebelum saya menyampaikan harapan, apakah ini catatan evaluasi atau seperti apa, tapi saya omong saja. Memang sudah 4 hari ini kita jalani kegiatan sinode kita. Prosesnya memang bagus sekali, tapi ketika kita masuk di persidangan, pertama hal yang kurang mendukung itu sound system. Ya, tidak tahu apakah karena alat itu, perangkat itu, atau memang karena situasi gedung aula kita ini. Ya, itu kembalikan ke panitia. Nah, lalu juga dalam proses diskusi mini-midi, itu juga perlu dievaluasi. Kami kebetulan membahas soal-soal yang berhubung dengan program pemberdayaan pelayan pastoral, yang diskusi midi itu 2 kelompok berpusat di aula ini. Ya, itu juga sepertinya ya memang jalan diskusinya, tapi agak sedikit terganggu ketika kelompok sebelah pegang mic dan omong terlalu keras, tentu tidak fokus dengan kelompok kita. Ya. Lalu terakhir tadi sampai ke kita sudah lewati mulai dari hari pertama soal analisa sosial, lalu refleksi biblis dan tadi tanggapan pastoral. Saya memperhatikan di kelompok midi kami itu banyak kegiatan yang sepertinya masih copy paste dari sinode pertama. Ya, sehingga tadi saya coba bisik beberapa pastor, apakah nanti dalam proses kegiatan itu atau pelaksanaannya nanti mungkin kita perlu mengevaluasi. Ya, kalau kita hanya copy paste kegiatan dalam sinode yang lalu tanpa evaluasi, ya misalnya salah satu contoh kegiatannya itu pelatihan kepemimpinan pastoral. Mungkin kita perlu evaluasi
7-8 tahun dari sinode pertama yang lalu itu, kira-kira kita menghasilkan pelayan pastoral yang punya jiwa kepemimpinan pastoral ke tidak? Ya. Nah, karena ini memang susah gampang. Ya, kita kerja hanya mengharapkan upamu besar di surga ini, tidak semua orang menghayati. Ya. Karena itu harapan kita ke depan, kalau boleh apa yang kita rencanakan dengan baik seperti yang disampaikan oleh teman Samson tadi, kita berharap bahwa ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita mesti bermitra dengan pihak lain, dalam hal ini mungkin pemerintah atau pihak lembaga swadaya masyarakat LSM untuk bisa menggolkan program-program kita ini, ya, kegiatannya. Karena kita ini dari sisi dana memang sangat terbatas. Karena itu kita perlu melakukan koordinasi kerjasama dengan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta lainnya. Sehingga apa yang kita rencanakan dalam matriks program, matriks kegiatan itu betul-betul terlaksana, dan lebih dari itu punya indikator yang jelas, hasilnya seperti apa, supaya jangan sampai ketika selesai sinode kedua atau periodenya 5 tahun ke depan ini, lalu kita omong hal yang sama lagi. Padahal sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan lain yang perlu kita gali dan kita carikan solusinya. Saya kira itu mungkin harapan dari saya. Terima kasih. Ya, seterusnya secara bergilir, silakan Ibu Ellen. Ya, baik, terima kasih. Saya memang tidak mengikuti proses di dalam ruangan, tetapi saya tahu bahwa proses yang panjang ini sudah dimulai sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan itu ada banyak biaya, kontribusi biaya, terus juga waktu, tenaga, pikiran yang cukup banyak dikeluarkan untuk sampai pada puncak sinode ini. Saya sebagai salah satu umat Keuskupan Maumere punya harapan hasil dari sinode ini ada kemandirian, ketangguhan, dan kesejahteraan di tingkat umat. Itu saja, Romo. Bapak Dolfus. Baik, Romo. Yang pertama, saya secara pribadi merasa senang karena saya menjadi bagian dari sebuah misi besar, misi Allah sendiri, misi pembebasan. Dan dalam hal ini keuskupan, seiring dengan visi Keuskupan Maumere, saya juga boleh terlibat, ini sesuatu yang luar biasa. Harapan saya tentu saja mengacu kepada visi keuskupan, ingin membangun gereja yang sejahtera, adil, solider dalam terang sabda Allah, yang outputnya nanti adalah ada pembebasan, membebaskan umat dari berbagai macam keterbelengguan, kemiskinan, kekerasan rumah tangga, kehancuran nilai-nilai iman Kristiani, infiltrasi nilai-nilai baru yang justru merusak tatanan kehidupan Katolik umat. Itu pada saatnya nanti setelah proses ini bisa dijalankan dengan baik, dan ujung tombaknya itu adalah salah satu termasuk kami ini, saya sebagai pelayan pastoral di komunitas, tentu saja bahwa Romo mereka membantu dengan doa agar setelah pulang ini kami mampu bisa merealisasikan setiap tugas, tanggung jawab, dan panggilan yang dibebankan pada pundak kami ya, lewat proses ini, supaya ini bisa berjalan. Sehingga 5 tahun akan datang ketika kita sinode lagi, kita tidak lagi bicara isu yang sama tapi bergeser pada isu-isu yang lain. Itu sebagai indikator bahwa memang proses ini dan hasilnya baik. Saya pikir itu. Terima kasih, Romo. Silakan Bapak Samson. Terima kasih. Dari saya menyambung dari 3 teman terdahulu. Harapan saya sama. Saya memberi penekanan agak serius soal bagaimana kita memahami perjalanan kita menggereja di Keuskupan Maumere ini bersama Tuhan, bukan kita sendiri. Kita tidak mengelola LSM atau perusahaan swasta yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Memang saya akui bahwa secara manusiawi atau secara manajemen organisasi cukup besar pesimisme kita bahwa sinode kali lalu sudah omong hal ini, sekarang kita masih omong lagi, berarti tampaknya tidak ada progres, tidak ada
kemajuan berarti. Seperti tadi sudah disampaikan, program dan kegiatan akan sepertinya copy paste saja. Tetapi saya punya optimisme besar, sebuah harapan bahwa kita sedang berjalan bersama ini. Apapun persoalan, permasalahan yang kita hadapi, ya kita jalan bersama. Kesadaran ini penting supaya kita terbuka bahwa yang menjalankan gereja keuskupan Maumere ini bukan hanya pastor, bukan hanya yayasan, lembaga-lembaga Katolik, tetapi sebenarnya seluruh pemerintahan kita, partai politik kita, mahasiswa kita, orang muda kita, ini komponen bersama di gereja. Bahkan juga lembaga usaha kita. Saya tahu betul bahwa koperasi-koperasi kita cukup besar, badan usaha milik desa juga besar. Sebenarnya kita bisa berjalan bersama. Dan saya sangat terhibur atau diteguhkan dengan pernyataan Pater Lipus kemarin, bahwa kita boleh merencanakan, bahwa nanti secara organisasi kita akan menghasilkan dokumen perencanaan yang begitu mantap, terstruktur, ditandatangan, dengan launching dan segala macam. Tapi kita jangan lupakan faktor Tuhan di situ. Dia bilang kali lalu kita omong tentang air bersih, tetapi Tuhan menjawab kita dengan jalan lain yang kita tidak pikirkan. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa apapun pesimisme, persoalan, kesulitan yang mungkin kita hadapi sekarang, kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan, luar biasa. Bahwa perencanaan apa yang pun yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan secara manusiawi, oke, ini yang bisa kami buat, yang bisa kami persembahkan, nanti Tuhan akan melengkapi itu. Dan ini yang mesti membuat kita sedikit lebih bersabar menghadapi situasi yang sulit dan berat. Tidak apa-apa, kita bersabar, tidak perlu harus sekali proses langsung jadi. Kita bersabar, kita setia dalam proses ini bersama Tuhan yang kita andalkan. Terima kasih. Baik, maksud dari Bapak Samson itu sebenarnya Pater Lukas yang kita punya narasumber untuk refleksi biblis. Nah, ya. Selanjutnya Bapak Kadek, apakah masih ada harapan lain lagi? Kalau harapan dari kami, Romo, kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami akan melaksanakan pengamanan secara maksimal. Biarpun kami kadang-kadang rasa capek, ya itulah tugas kami. Terima kasih. Terakhir Bapak Rili. Baik, harapan dari kami, dari Sinode 2 ini, itu yang pertama bahwa Sinode ini dapat menghasilkan perencanaan-perencanaan real kepada umat. Karena yang selama ini kami lihat, kami juga dalam keseharian berproses bersama umat di kelompok-kelompok. Itu sebenarnya gereja keuskupan Maumere ini bisa berbuat banyak dengan kegiatan-kegiatan real yang ada. Saya beri mungkin ada sedikit contoh kecil. Kami juga sering mendampingi kelompok-kelompok petani, penenun yang selama ini dengan kemampuan, dengan kondisi yang ada, mereka berusaha dengan kemampuan yang ada di mereka. Kalau kita melihat tadi banyak yang sudah disampaikan oleh bapak mereka, gereja keuskupan Maumere ini sebenarnya potensi untuk membantu masyarakat atau dengan kegiatan real tadi itu sebenarnya banyak hal yang bisa dibuat. Kami dalam keseharian itu sederhana saja, misalnya ada yang datang lalu kebunnya sudah dibuka, sudah ada persiapan lahan, tetapi masih kekurangan sedikit, mungkin benih atau peralatan. Itu yang bisa dari unit usaha kami membantu.
saya pikir ini juga bisa dibuat oleh gereja keuskupan. Mungkin yang kami buat itu mungkin dalam kelompok yang mungkin yang kecil, tetapi kalau dibuat dengan perencanaan yang baik, dalam sinode ini ada hal-hal yang mungkin dibahas dengan baik, mungkin kegiatan itu mungkin bisa lebih luas, lebih terhadap masyarakat kita di Keuskupan Maumere ini. Tidak hanya di bidang pertanian, tetapi juga mungkin membantu secara real, mungkin ada rumah-rumah yang mungkin bisa dibedah rumah atau apa seperti begitu. Ini yang keseharian kami dalam perjalanan kegiatan kami di lapangan itu sering kami jumpai seperti itu. Dan saya melihat gereja Keuskupan Maumere ini sangat mampu untuk berbuat hal walaupun kecil, tetapi bisa menjadi besar untuk masyarakat kita. Ini saja. Baik, terima kasih untuk harapan-harapannya itu mau menandakan bahwa kita punya kehidupan ini masih terus berjalan roda waktunya itu. Lalu sinode ini sendiri ketika kita di dalamnya berproses, tapi sekaligus di dalamnya kita banyak belajar. Itulah hal-hal positif yang bisa kita dapat untuk diri kita sendiri maupun juga untuk berbagai tugas pengabdian kita di banyak lini kehidupan di tengah masyarakat maupun juga di tengah umat ini. Banyak pihak dan bapak-bapak mama sudah menyuarakan itu dalam sinode ini adalah orang menunggu hasilnya, reinstranya. Supaya jangan sampai seperti halnya pada reinstra di sinode pertama yang tidak banyak sampai di akar rumput, komunitas-komunitas basis. Mudah-mudahan sekarang dengan organisasi yang sudah lebih baik, dengan fasilitator-fasilitator handal yang sudah dipersiapkan dan sungguh berproses dalam sinode ini, pada waktunya dalam koordinasi para pastor paroki sebagai titik api di paroki-paroki itu, ya hal menggembirakan ini bisa sampai di tengah umat menjawab kebutuhan-kebutuhan, persoalan-persoalan yang masih menjadi belenggu atau potret buram yang menimpa umat ataupun masyarakat kita. Terima kasih banyak untuk waktunya yang boleh disisihkan untuk podcast, sarana publikasi untuk Sinode 2 Keuskupan kita. Selamat siang untuk kita, selamat melanjutkan proses persidangan dari sinode ini. Juga hal yang sama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan dari umat Keuskupan Maumere, warga Kabupaten Sika, yang juga secara setia mengikuti podcast publikasi Sinode 2 Keuskupan Maumere dari hari ke hari. Kita terus mendoakan sinode yang sementara berjalan ini, mudah-mudahan bisa terus lancar, lalu kemudian untuk semua yang terlibat diberikan selalu rahmat kesehatan. Selamat siang, Amapu Benjer, Ngae berkat, Tuhan memberkati.